Baik saudara yang ada di dalam gereja, baik saudara yang ada di rumah, buka hatimu. Kita beribadah kepada Raja di atas segala raja. Angkat tanganmu, minta pertolongan Tuhan. Kita mencari Tuhan sebagai umat-umat pilihan. Setiap hidup kita harus mencari Tuhan. Di waktu saat kita dipanggil Tuhan, kita kembali kepadanya. Kita pun harus berhadapan dengan Tuhan. Kami merindukan Tuhan. Hadirlah Tuhan, Allah yang kusembah, kekuatan kami, Allah yang kupuji. Haleluya, 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 haleluya. Engkau dengar cerita anak-anakmu Tuhan dalam ibadah ini, khususnya mereka, keluarga mereka yang sedang sakit Tuhan. Mereka mencari Kau, mereka berharap kepada-Mu Tuhan. Kami pun yang sehat tetap kami mencari Kau Tuhan. Kami tetap mengandalkan Kau Tuhan. Hadirlah Bapa, hadirlah, hadirlah, hadirlah dalam ibadah kami Tuhan. Jamah anak-anakmu Tuhan yang sedang sakit Tuhan, yang sedang diserang COVID-19 virus corona Tuhan Yesus. Jamah, jamah, jamah Tuhan Yesus. Sembuhkan, sembuhkan anak-anakmu Tuhan. Seluruh keluarganya Kau sembuhkan. Ya Rabbu, ya Rabba rasakan Rabbu. Hadirlah Bapa dalam ibadah, baik di gerejamu, baik yang di rumah-rumah, baik yang ada di Jakarta Tuhan, di rumah anak-anakmu Tuhan. Jamah, jamah kami Tuhan. Engkau penyembuhan, Engkau kekuatan kami. Haleluya. Mari saudara yang sehat, sembah Tuhan. Jangan hanya tunggu sakit sembuh baru sembah Tuhan. Sembah Dia. Kita mendukung, kita bersama-sama unity, kesatuan hati. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, di mana dia berada. Minta kesembuhan. Dia Tuhan turun sebagai penyembuh. Yesus, 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 Yesus. Pada saudara-saudaraku yang sedang sakit saat ini, engkau beribadah secara online, angkat tanganmu, berimanlah kepada Tuhan. Berimanlah pada Tuhan. Tuhan, Engkau penyembuhku, katakan. Mulai bilur-bilurmu, penyakitku Engkau angkat, Engkau singkirkan di dalam tubuhku. Katakan pada saudara, pada keluargaku, katakan dengan imanmu. Engkau tidak pernah meninggalkan umat pilihanmu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Yesus, 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 Yesus. Mari panggil Dia nama Yesus.
firman-Mu, saudara. Dia Allah yang ajaib. Oh Jesus. Ya Allahku, ya Bapakku, panggil Kau Tuhan. Hadirlah Bapa, lawat kami, jamah kami, di mana kami berada Tuhan. Percaya Tuhan, kalau Engkau hadir, segala penyakit Tuhan Kau singkirkan. Engkau berkata Tuhan melalui firman-Mu, ada kuasa, ada mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya ini firman-Mu Tuhan. Kami yakinkan Tuhan, saat ini kami mendapatkan terang-Mu, cahaya kemuliaan-Mu di dalam hati kami Tuhan. Kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu khawatir di tangan kananmu umur panjang bagi kami semuanya. Kami tidak perlu khawatir tentang ekonomi kami saat ini. Di tangan kirimu ada kekayaan kehormatan. Kami yakin Tuhan, kami memiliki kasih mula-mula. Kedua tanganmu yang penuh dengan kasih-Mu, penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan. Tuhan, Kau berikan kepada kami. Engkau pegang hidup kami dengan tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami percaya hari ini kami beribadah dengan iman kami. Tuhan penolongku, penyembuhku, di dalam nama Yesus. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Kami akan jalankan Tuhan ujian, tantangan di depan kami. Kami tidak perlu khawatir, Allah menyertai kami. Terima kasih ya Bapak, urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu, di mana berada, khususnya saat ini, GBI Taman Square, seluruh pengerja jemaat yang tidak bisa beribadah, bersama GBI Suhu Pancoran, seluruh pengerja dan jemaat tidak bisa beribadah, juga GBI Salemba, seluruh pengerja dan jemaat yang belum bisa ibadah. Kami yakin melalui ibadah online ini, Tuhan sama porsinya Tuhan, sama hadiratnya, sama kasihnya. Akan Kau curahkan pada jemaat-jemaat-Mu di rumah-rumah, di rumah sakit. Yang sakit diberi kekuatan, kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak, pakai mulut bibir hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya kami mengerti apa yang Kau sampaikan firman-Mu pada minggu pagi ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Katakan, beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Silakan duduk saudaraku. Shalom saudaraku, kasih dalam Tuhan. Shalom juga jemaat-jemaat Rayon 1I di mana berada. Yang tidak bisa beribadah, kita bergabung dengan GBI Kute Bali. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Tuhan berbicara pada hari ini mengenai kasih mula-mula. Roh Kudus terangkan kepada saya untuk kita semua yang sedang beribadah baik secara online maupun offline, bahwa kita adalah umat yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Berarti kita ini adalah umat kesayangannya, katakan amin saudaraku. Ya, maka tadi pujian saudara dipersembahkan oleh pemuji penyembah. Kita mencari Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita perlu kasih Tuhan. Memang benar, selama hidup kita harus mencari Tuhan, berharap pada Tuhan. Ya, nanti kita pun selesai di bumi ini, kita akan ketemu dengan Tuhan. Amin. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan. Apa yang harus kita miliki sebagai umat-umat pilihan, orang-orang Kristen?
adalah umat-umat pilihan. Apa sih yang kita harus miliki ya sebagai umat pilihan di dalam hidup kita ini supaya kita ini mencari Tuhan kita dapatkan. Ya, kita rasakan hadirat Tuhan. Kita perlu pertolongannya. Tuhan akan memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya. Ya, Tuhan mendengar, Tuhan merasa iba, kasihan begitu luar biasa kepada umat-umat pilihan yang ada di permukaan bumi ini. Kuncinya satu yang kita harus miliki. Kalau Tuhan memperhatikan hidup kita, Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan mau menolong kita. Saudara, kita selama hidup, pertahankan kasih mula-mula. Itu kunci. Kalau saudara mau ditolong Tuhan, kalau Tuhan mau selalu berada bersama saudara melalui kuasa Roh Kudus, kita harus memiliki kasih mula-mula. Ya. Orang memiliki kasih mula-mula enggak akan dicela sama Tuhan. Justru Tuhan sayang kepada orang yang hidupnya ada kasih mula-mula kepada dia. Amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Maka itu saudara, pertahankan kasih mula-mula kita ini sampai akhir hidup kita. Satu kelak kita akan pasti dipanggil Tuhan pulang. Ini selalu di khotbah saya ingatkan. Selalu saya ingatkan. Ya, kita nggak selamanya di bumi ini, tolong diingat itu. Ya, nggak selamanya. Tuhan yang menentukan kapan kita selesai. Usia berapa kita akan selesai di bumi ini. Saudara, bahwa hidup di bumi ini, Rasul Paulus katakan adalah satu pertandingan, perlombaan. Kita harus menangkan untuk mendapatkan mahkota. Maka, diri kita ingatkan, ada waktu-waktu terakhir buat kita. Nah, kehidupan yang baru, kita harus ada di Taman Eden. Setelah itu di rumah Bapa. Amin. Maka saudara, kalau saudara mau ada di Taman Eden, kehidupan yang baru, dan masuk surga, saudara harus hidup dengan kasih mula-mula. Amin. Ya. Mari, kita sebagai orang Kristen mungkin ada yang mengerti, ada yang kurang begitu mengerti, ada yang tidak mengerti. Apa sih itu kasih mula-mula? Saya sebagai hamba Allah, dipercayakan Tuhan saat ini membedah tentang kasih mula-mula. Maka itu saudara, mari kita sama-sama belajar. Ya, belajar dari jemaat Efesus yang saya ambil. Saudara, jemaat Efesus ini, saudara, asal-usulnya didirikan oleh Tuhan melalui tokoh-tokoh yang hebat. Tokoh-tokoh yang hebat. Ada kemungkinan jemaat Efesus ini, saudara, didirikan oleh Paulus. Pauluslah yang mendirikan jemaat Efesus bersama dengan Priscilla dan Aquila. Di dalam apa? Perjalanan misinya. Misi yang keberapa? Dibangunlah jemaat Efesus oleh Rasul Paulus, yaitu misi yang kedua sekitar tahun 52 Masehi. Ya sekitar segitu, 52 Masehi. Itu misi yang kedua Rasul Paulus. Dia bersama saudara Priscilla dan Aquila. Di dalam Kisah 18 ayat 19. Firman Allah menyatakan, lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Jadi Rasul Paulus seadanya di garis depan, bagaimana dia membangun jemaat Efesus, saudara. Dengan misi yang kedua itu. Nah, tokoh-tokoh yang lainnya seperti Apolos ya, dan Timotius juga melayani di jemaat Efesus. Jadi bukan sembarang tokoh. Ini tokoh-tokoh yang hebat, yang melayani. Saudara, yang di mana Rasul Paulus mendirikan jemaat Efesus. Tokoh-tokoh yang luar biasa. Rasul Yohanes pun, saudara, dia itu paling dekat dengan kota tersebut. Dan mungkin dia melayani juga di situ.
Nah, kita belajar. Di mana jemaat Efesus itu, saudaraku kasih Tuhan, yang dibangun oleh Rasul Paulus, yang dilayani oleh tokoh-tokoh yang hebat, saudara. Terbangunlah gereja, ya, jemaat Efesus ini, saudara. Terbangun yang sangat bagus, yang sangat hebat. Oleh karena Tuhan percayakan tokoh-tokoh tersebut untuk melayani gereja tersebut. Di dalam Wahyu 2 ayat keempat, ternyata saudara, apa yang dibangun oleh Rasul Paulus dan tokoh-tokoh yang lain yang saya sebutkan tadi, Tuhan itu saudaraku kasih melihat bagaimana jemaat Efesus saudara, yang hidupnya tidak kompromi dengan dosa. Meskipun dia diintimidasi, dihimpit dengan lingkungannya orang-orang yang menyembah berhala. Jumlah orang yang menyembah berhala itu lebih besar daripada jemaat di Efesus. Tapi saudara, jemaat yang di Efesus, saudaraku kasih dalam Tuhan, tidak goyah. Ya. Tidak saudara pesimis, tidak resah. Justru saudara, kalau orang kita bicara, gregetan itu jemaat Efesus. Melihat sekitar sekelilingnya saudara, orang-orang yang tidak bertobat. Yang menyembah berhala, menyembah dewa. Dewi. Hidupnya yang enggak benar. Banyak penjahat-penjahat, ya, pembunuh-pembunuh. Dilindungi nih. Rasanya saudara, kesalnya luar biasa. Jemaat-jemaatnya di Efesus ini. Tuhan melihat, sangat melihat, bagaimana kehidupan jemaat Efesus, saudara. Yang tidak bercacat, yang tidak dengan perbuatan yang keji di mata Tuhan. Nah, ini banyak orang Kristen juga, ya, saudara, yang hidupnya sampai saat ini yang diberi Tuhan umur panjang, dia tidak melakukan hal-hal yang berdosa. Justru dia kesal. Dia rasanya ingin marah. Ngeliat orang-orang yang menyembah, ya saudara, bukan pada Allah yang hidup. Yang percaya, ya, dengan hal-hal yang tahyul. Terus saudara, yang hidupnya berdosa itu bagi dia itu adalah biasa. Disinilah saudara kita harus belajar. Jangan kita merasa sebagai orang pilihan, kita tidak berbuat dosa apapun. Seolah-olah kita di hadapan Tuhan itu berkenan. Kita seolah melakukan misinya Tuhan, melakukan yang baik, memperhatikan orang-orang yang tidak mampu, ya, mengunjungi orang-orang sakit. Itu luar biasa. Luar biasa, sangat terpuji di mata Tuhan. Sangat terpuji. Kalau saudara bisa mempunyai waktu seperti itu. Menolong saudara-saudara yang seiman, tidak seiman. Luar biasa. Tetapi ingat. Yang saudara harus miliki supaya Tuhan berkenan dan seruan itu selalu hadir pada saudara. Di dalam Wahyu 2:4 ini. Jangan sampai terjadi. Apa yang di dalam Wahyu 2:4 ini? Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Di sini saya tanya kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Sangat pentingkah kasih mula-mula itu dalam kehidupan orang Kristen? Saya sebagai orang pilihan Tuhan, orang Kristen, sangat pentingkah? Sampai Tuhan mencela jemaat Efesus seperti itu. Padahal jemaat Efesus tidak menyembah berhala, dia tidak berbuat jahat, membunuh, menipu, ya, saudara, macam-macam, saudara. Dia tidak berbuat. Justru dia kesal dengan orang-orang jahat. Kenapa Tuhan mencela? Justru Tuhan mengingatkan, aku mencelamu karena engkau meninggalkan kasih mula-mula. Oh, ternyata saudara, kasih mula-mula ini saudara,
itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jika kita meninggalkan kasih mula-mula, itu gambarannya sesuatu kehidupan kita. Itu ada celah yang sangat-sangat mengkhawatirkan, saudara, untuk iblis masuk. Hanya tunggu waktu saja. Jika orang tidak punya kasih mula-mula, saudara, tunggu waktu saja jika ada sesuatu iblis masuk dengan roh-roh jahatnya, orang pilihan Tuhan, orang Kristen yang tidak berbuat dosa, akhirnya jatuh berbuat dosa. Yang di mata Tuhan tidak berbuat jahat, akhirnya di mata Tuhan berbuat jahat. Karena ada celah. Oh, beginilah yang Tuhan inginkan kepada kita. Bagaimana supaya celah kehidupan kita tidak ada, supaya iblis tidak bisa masuk dalam kehidupan kita. Jadi mana 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, iblis bagaikan singa yang setiap saat akan menelan kita. Dia mengaung-ngaung, saudara. Ingin menelan. Nah, ini tidak akan terjadi dalam kehidupan orang pilihan jika kita ada kasih mula-mula. Amin. Amin, saudara. Nah, kasih mula-mula itu sangat berarti, sangat luar biasa. Saudara, berarti dalam orang pilihan Tuhan, yaitu hidup kita. Jangan merasa kita sudah melakukan yang baik, ya saudara, memperhatikan orang-orang yang gak mampu, ya, mendoakan orang-orang yang terikat, mendoakan orang-orang yang sakit. Seolah-olah kita itu kebal, seolah-olah kita itu saudara itu tidak akan jatuh di dalam segala cobaan. Tunggu waktu itu. Tunggu waktu. Hanya tunggu waktu. Tetapi, kalau kita sebagai orang yang dipakai Tuhan, sebagai orang yang disayang Tuhan, selalu ada kasih mula-mula, tidak ada namanya iblis masuk. Tidak akan ada. Ya. Banyak orang dipermalukan oleh iblis karena apa? Karena kasih mula-mula itu tidak ada. Tetapi kasih mula-mula itu ada, itu suatu perlindungan bagi kita. Kenapa? Kita selalu melekat kepada Tuhan. Kita selalu yang terbaik buat Tuhan. Selalu kita utamakan buat Tuhan, bukan buat manusia. Ya. Seolah-olah pekerjaan ini pekerjaannya Tuhan. Seolah-olah kita ini mendoakan orang, ini adalah perintah Tuhan. Oh iya betul, semuanya pekerjaan Tuhan, perintah Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa? Harus segenap hati utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Orang yang memiliki kasih mula-mula, tidak usah saudara diperintahkan suruh doa. Tidak diboleh paksa-paksa untuk doa. Tidak dipaksa-paksa untuk memuji menyembah Tuhan dengan roh yang luar biasa. Dengan sendirinya orang memiliki kasih mula-mula, dia yang selalu memiliki yang terbaik buat Tuhan, bukan buat manusia, buat Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati, dia memuji menyembah dengan Tuhan dengan segala hati, dia memberi persembahan-persembahan untuk pelayan Tuhan, untuk Tuhan segenap hati, saudara, dan sekali lagi, dan dia mencintai suaminya, mencintai istrinya, mencintai keluarganya dengan segenap hati untuk Tuhan. Otomatis itu. Tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa. Orang memiliki kasih mula-mula pasti cinta Tuhan, cinta keluarga. Amin. Amin. Ya, saudara, saudara, surga bahagia dan keluargamu bahagia. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Ada pujian dari Tuhan kepada jemaat Efesus. Tetapi sekarang ini kita melihat adanya celah bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bersikap fair. Memuji apa yang baik, mengkritik apa yang jelek. Itulah sifat Tuhan. Nah, berbeda dengan sifat manusia. Sifat manusia, saudara, senangnya suka menjelekkan. Yang nggak perlu dijelek-jelekan, dijelek-jelekan.
Banyak kan menjelekkan daripada memuji. Itulah sifat manusia. Tapi Tuhan tidak. Tuhan senang memuji. Tuhan juga mengkritik. Kenapa mengkritik? Supaya jemaat yang dikasih, yang dicintai tidak hilang. Tetap di dalam melekat dengan Tuhan. Jadi kritik Tuhan itu adalah kasih. Maka jemaat Efesus dikritik oleh Tuhan. Engkau kehilangan kasih mula-mula. Ya. Maka jemaat Efesus itu ada celah. Jadi jemaat Efesus itu dikritik, dicela karena mereka telah kehilangan kasih mula-mula. Apa yang dimaksud kasih mula-mula? Yang di dalam Wahyu, saudara. Kasih semula atau kasih mula-mula adalah kasih yang Tuhan berikan kepada jemaat Efesus. Termasuk juga kita sebagai orang-orang percaya. Kasih membuat kita mengenal dan mendapatkan kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan. Kasih memanggil kita untuk menjadi anak-anak terang. Anak-anak yang penuh kemuliaan. Nah, kasih mula-mula Tuhan membuat kita ingin senantiasa berada dekat dengan Tuhan. Orang yang selalu ada kasih mula-mula, dia selalu dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan pun dekat dengan dia, dengan kita. Dan oleh karena kasih mula-mula inilah kita bisa memiliki kerinduan untuk senantiasa mencari dan bersekutu dengan Tuhan. Bukan mencari, ingin bersekutu dengan Tuhan, justru ingin mengenal pribadi Tuhan secara dalam. Itu orang yang memiliki kasih mula-mula. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, mari kita bercermin dengan firman ini. Sebelum kita beribadah pada pagi hari ini, baik secara online maupun offline, saudara. Adakah kau masih ada kasih mula-mula dalam kehidupan kita? Nah, kalau jika ada, engkau tidak mungkin ada kekhawatiran. Tidak mungkin kau ada ketakutan, karena engkau ada ya Yesus di dalam dirimu. Kalau engkau memiliki kasih mula-mula, setiap hari engkau selalu ada waktu untuk bertemu dengan Tuhan melalui jam-jam doamu. Selalu engkau memuji, menyembah, bukan hanya doa saja, memuji, menyembah. Amin. Jangan kau hanya sibuk dalam dunia kerjamu, jangan kau sibuk dengan pelayanan, tetapi pribadimu yang Tuhan harapkan, engkau sering berjumpa dengan Tuhan. Berikan waktu. Ya, kita harus dengan dua pihak. Pihak pertama Tuhan, pihak kedua kita. Jangan kita selalu berpikiran Tuhan tuh harus ngerti berpikiran kita. Justru kita minta kuasa Roh Kudus, saudara, supaya kita mengerti pikiran Tuhan itu apa. Jangan sampai saudara kita nggak dikenal Yesus pada akhir hidup kita. Dilempar kita neraka, jangan sampai itu terjadi. Sering saya ingatkan kan, hati-hati. Engkau seolah-olah pelayanan, seolah-olah memberi tumpangan dan sebagainya. Seolah-olah kau sering ibadah. Tetapi kau Tuhan gak mengenalmu. Engkau merasa engkau menyembuhkan banyak orang sakit, bernubuat. Wah, macam-macam lah. Tapi Tuhan tidak mengenalmu. Sampai dimasuk neraka, engkau masih belum mengerti. Kenapa engkau bisa masuk neraka? Nah, ini Tuhan katakan saat ini. Ini anugerah. Ini luar biasa berkat. Engkau harus memiliki kasih mula-mula. Engkau memiliki kasih mula-mula. Engkau memiliki kasih mula-mula itu kok adil dalam segala hal. Engkau punya waktu untuk keluarga, engkau punya waktu untuk pelayanan, engkau punya waktu untuk bekerja, engkau adil. Karena Tuhan semua yang menguasai hidup kita. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Ya, saya ulangi lagi. Kasih mula-mula yang ada dalam kita, kita selalu mencari hadirat Tuhan. Selalu ada kerinduan untuk kita
masuk dalam hadirat Tuhan. Bagaimana saudara dengan termometer kegairahan kita dan kepada Allah hari-hari ini? Jangan karena COVID-19 atau varian-varian yang baru saudara kita, termometer rohani kita semakin meningkat, kita mencari Tuhan. Boleh-boleh saja, tapi ya jangan seperti itu juga. Oleh karena virus ini yang mematikan, melemahkan, baru kita punya jam doa yang lebih lama lagi. Kenapa? Kita nggak bisa keluar rumah karena kena penyakit. Ya, takut mati dan sebagainya, baru meningkatkan termometer rohani saudara semakin tinggi, semakin bergairah. Jangan itu terjadi. Jika terjadi, mari kita introspeksi. Dari sinilah mungkin saudara yang sakit, saudara yang tidak bisa keluar rumah, mungkin saudara dirumahkan dalam dunia kerja. Saat inilah ambil positifnya saja. Ini adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Supaya termometer rohani saudara semakin panas, semakin mendidih, semakin meningkat di hadapan Tuhan. Amin. Ya, supaya saudara kekasih Tuhan memiliki kasih mula-mula. Nanti lihat, tunggu saja. Ya. Hidup kita pasti Tuhan punya rencana. Amin. Rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, rencana yang indah. Haleluya. Amin. Saudara percaya? Jadi saudaraku, mari kembali kepada kasih mula-mula. Jangan rohanimu panas. Maksud saya, jangan rohanimu abu-abu. Panas enggak, dingin enggak. Rohanimu harus bergairah. Amin. Jangan sampai saudara kehidupan kita selalu dikondisikan dengan kekhawatiran, ketakutan. Mari, hari ini kau mendengar firman Tuhan mengenai kasih mula-mula. Kita barakan lagi api cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Yaitu memiliki roh yang menyala-nyala. Amin. Amin. Beri tepuk tangan roh yang menyala-nyala. Haleluya. Puji Tuhan, hari-hari ini saudara, kita diberi waktu oleh Tuhan, periksa diri kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Wahyu 3:16. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Saudaraku, keelokan hatimu, maka kita ada healing heart, setiap Kamis di sini. Saudara, supaya hati kita elok di hadapan Tuhan. Supaya rohani kita, saudaraku kasih dalam Tuhan, tidak dingin. Rohani kita bergairah pada Tuhan. Amin. Miliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, saudara, melalui kasih mula-mula. Saudaraku, pertahankan setiap hari ya, jam doamu. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Supaya persekutuanmu itu indah. Percaya engkau tidak akan enggak terasa. Kalau kita ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Justru saudaraku kasih Tuhan, rasanya kita tidak mau jauh dari Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan yang begitu luar biasa saudara, karena kerinduan kita. Puji Tuhan. Sekali lagi, lahirlah pertobatan seutuhnya. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Oke, tadi udah seterangkan. Yang berikutnya, keadaan yang membuat seorang kehilangan kasih mula-mula. Disebabkan karena apa? Yaitu mengurangi persekutuan dengan secara pribadi kepada Tuhan. Mengurangi pelayanan-pelayanan Tuhan sudah percayakan. Terus, merasa jenuh sebagai orang Kristen, bosan. Tanpa alasan. Inilah yang mengurangi rasa diri kita, saudara, kepada Tuhan. Sehingga kasih mula-mula itu semakin berkurang. Maka saya tempatkan di sini pertama. Kasih mula-mula itu akan hilang. Pertama adalah mengurangi persekutuan dengan secara pribadi pada Tuhan. Itu
Saya tempatkan di pertama itu. Jika kita mengurangi persekutuan secara pribadi dengan Tuhan, saudara, membuat volume sekali lagi, membuat bobot rohani kita semakin berkurang. Tekanannya semakin berkurang. Baru yang tempat yang kedua, mengurangi pelayanan-pelayanan Tuhan percayakan. Saudara, Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah tempatkan kita dalam satu pelayanan, jangan kita sekali undur. Ya. Biarpun badai silih berganti, sekali Yesus tetap Yesus, sekali pelayanan tetap pelayanan yang Tuhan percayakan di mana kita berada. Ya. Loh benar. Jangan kita memilih pelayanan, justru Tuhan hanya menempatkan pelayanan. Karena kita tuh sebagai umat Tuhan, saudara, sebagai umat yang dikasih Tuhan, dicintai Tuhan, adalah apa? Taat. Setia. Taat, setia. Saya ngambil tentang keluarga sedikit. Maaf, jangan tersinggung. Kalau engkau sudah diberikan suami, model apa, istri model apa, mengucap syukur. Tuhan sudah tempatkan satu pernikahan yang kudus, perkawinan yang Tuhan sudah satukan. Mungkin ada perubahan apapun, saudara mengucap syukur. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali suami satu selama-lamanya. Istri satu selama-lamanya. Haleluya. Ada yang gak setuju ya? Hubungin Tuhan. Kalau saya ini kan khotbah kan berdasarkan tuntunan. Ya. Aduh, saya gak mau suami ini. Oh, dulunya bagus. Sekarang aduh, banyak perintah, banyak maunya. Kayak anak bayi, mana-mana. Dah. Carilah suami yang dewasa. Wah, macam ini istri kok mode gini. Aduh, cari istri yang lagi. Waduh. Sifat manusia jenuh, bosan. Enggak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah Tuhan. Bagaimana supaya kita sempurna? Ada roh Tuhan dalam kita, miliki kasih mula-mula. Amin. Lebih dalam lagi. Ya, saya gembala soalnya lebih dalam. Istrimu mengandung 9 bulan melahirkan. Wah, kau harapkan anak laki-laki, ternyata perempuan. Ya. Apa saudara mau tolak? Wah, yang kedua nggak apa-apa, saya terima dulu anak yang pertama laki. Yang kedua perempuan. Diharapkan laki lagi. Masih ada 2 lagi. Kita komitmen 4. Anak yang ketiga diharapkan perempuan, laki lagi. Ini model kayak saya. Saudara, mau nolak? Nggak bisa, saudara. Anak ini kita buang. Nggak bisa. Kalau sudah Tuhan tentukan ada rencana Tuhan, maka itu kasih mula-mula itu yang akan menerima apa yang Tuhan berikan semuanya. Amin. Nanti rencana Tuhan dari 3 laki-laki ke 3 perempuan ke apapun bentuknya Tuhan akan merencanakan untuk kemuliaannya. Engkau akan terheran-heran. Maka itu kita hidup ditentukan dengan Tuhan. Bukan kita hidup menentukan diri sendiri. Salah. Salah. Jangan terjadi. Maka miliki kasih mula-mula. Mari umat Tuhan yang merasa atau sudah kehilangan kasih mula-mula. Ingat, kita sudah tercatat di firman Tuhan bahwa kita ada hubungan antara Tuhan Yesus sebagai mempelai pria dengan jemaatnya sebagai mempelai wanita. Di dalam Mazmur 45, saya lihat dulu. Mazmur 45 ayat kedua. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir.
Tidak ada hubungan yang paling mesra dan indah kecuali hubungan antara Tuhan dengan gerejanya. Itu kepada saudara. Ya. Tuhan tuh bergairah dengan kita. Seperti apa yang dikatakan dalam ayat di atas. Tuhan selalu tertarik dengan umat pilihannya. Tuhan selalu bersedia berkorban melakukan apa saja demi membawa dalam hubungan yang akrab dengannya. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya. Maka itu saudaraku kasih dalam Tuhan. Mari kita kembali kepada kasih mula-mula. Mari kita miliki kasih mula-mula. Kalau saudara sudah mendapatkan kasih mula-mula, saudara jaga itu. Kasih mula-mula. Percayalah saudara. Ya. Hidup kita tidak ditentukan keadaan di dunia apapun. Seolah-olah mata jasmani, seolah-olah kita itu saudara terpengaruh dengan keadaan di dunia. Kalau kita sebagai umat pilihan, back to Bible, kembali kepada firman saudara, kita percaya saudara, hidup kita bukan ditentukan oleh keadaan dunia, ditentukan oleh Yesus. Oleh Tuhan. Percaya? Percaya? Ya. Hari-hari ini masa yang sulit-sulit, saudara percayakan pada Tuhan Yesus. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Haleluya. Ya. Jadi Tuhan mencintai saudara yang di rumah maupun di dalam gereja ini. Ini bukan saudara hal-hal menegur secara yang tidak wajar. Ini menegur kita dengan wajar. Ya saudara, Tuhan bukan saudara tidak senang apa yang kita lakukan selama saudara yang kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan senang. Sangat senang. Tetapi Tuhan ingin melindungi kita. Mari kita miliki kasih mula-mula. Suatu saat iblis kapanpun tidak bisa masuk dalam diri kita. Iblis selalu ingin menjatuhkan kita, tidak akan bisa. Karena apa? Ada roh Allah. Karena sekali lagi saudara, rohani kita dijaga oleh Tuhan. Amin, dilindungi oleh Tuhan. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Oh, haleluya. Pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Mari angkat tangan kita. Hadirlah Tuhan pada siang hari ini di rumah anak-anakmu. Di mana anak-anakmu berada baik di dalam gereja GBI Kuta. Biar jamaah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya. Ampunilah kesalahan kami Tuhan. Kami sering menentang perintah-Mu. Kami pernah melanggar perintah-perintah-Mu. Ampunin Tuhan. Hadirat-Mu.
Mari saudara berdoa yang di rumah, yang di rumah sakit, yang di dalam gereja. Mari kembali kepada kasih mulamu. Miliki kasih mulamu. Engkau akan mendapatkan jalan kemenangan, jalan kesembuhan, jalan pemulihan. Jangan takut. Kita punya raja di atas segala raja. Kita punya Tuhan yang hebat. Deklarasikan kita punya Allah yang luar biasa. Selama Tuhan masih akan berikan hidup di bumi ini, tangan Tuhan akan terus berkarya untuk memegang hidupmu, menjaga hidupmu bersama Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Mari saudaraku yang kukasihi, yang dicintai Tuhan, engkau sembuh dalam nama Yesus. Waktu Tuhan membuat kau sembuh, engkau diberkati, meskipun keadaan seperti ini. Bangkit, nyalakan rohmu, bergairahlah dengan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, tetapi satu, jangan kau dicela Tuhan. Miliki kasih mula-mula, peliharalah kasih mula-mula. Kau sering masuk dalam hadirat Tuhan dan kau minta apa suara Tuhan untuk saudara dan saya. Hadiratku Tuhan, terimalah cahaya kemuliaannya. Jangan kau dihakimin, oh aku berdosa, aku selama ini hidup dalam kesalahan. Singkirkan itu semua. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Bertobatlah, berserulah kepada Tuhan. Yesus, katakan Tuhan jamah saya, Tuhan jamah saya, Tuhan jamah keluarga saya. Saya percaya jamahmu, yang sakit kau sembuhkan, yang lemah kau kuatkan Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Ada berkat-berkat yang tidak kelihatan kau akan sediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jangan diam saudara, jangan diam. Terbit atas kami Tuhan.
belum yang terluput dari virus corona Tuhan. Hari ini Tuhan Kau lindungi. Kapanpun dimanapun berada Kau jauhkan dari virus corona. Tuhan COVID-19 varian-varian baru Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan Kau tahirkan di mana kami berada. Kau tahirkan Tuhan di mana kami akan makan hidup untuk benda-benda yang kami pergunakan. Udara semua Kau tahirkan Tuhan. Orang-orang sendiri kami Kau tahirkan Tuhan. Luputkan dari segala penyakit sampar menular di dalam nama Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Oleh pilu-pilu Yesus Tuhan, kemuliaan-Mu turun di rumah anak-anak-Mu. Di ranjang-ranjang orang sakit turun sembuh. Hanya Tuhanlah penyembuh. Sembuh, pulih, sehat dalam nama Yesus. Mereka yang kehilangan pekerjaan Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu, Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Yesus, di hatiku. Semua telah berubah. Dan kami tahu Tuhan, Yesus jamah. Mari sekali lagi jemaat Tuhan yang percaya, lebih lagi katakan Yesus jamah. Senang hidupku dan beri damai, dan beri damai di hatiku. Mari katakan semua telah berubah. Semua telah berubah. Dan kami tahu Tuhan, ku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Yesus jamah, ku jadi baru. Si tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Yang percaya sorakan haleluya. Segenap hidup kami sudah Tuhan jamah. Tuhan buat baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami mengucap syukur. Dalam segala keberadaan kami boleh tetap beribadah dengan sehat, dengan kuat. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Allah kami yang sungguh baik, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Tepuk tangannya sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan mewakili seluruh pengerja, juga jemaat Tuhan yang hadir melalui online juga, mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Herondolf Anton bersama dengan Wakil Gembala dan juga Ibu. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Baik Bapak Ibu, diingatkan kembali untuk setiap kita tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga kesehatan pribadi lepas pribadi. Kita mengucap syukur kalau kita masih beribadah dengan keadaan yang baik. Dan saya percaya biar senantiasa kita mengingat protokol kesehatan yang terus kita harus jalani. Amin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kita diberikan kehormatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Saya persilakan hamba Tuhan yang melayani. Dan pengumuman, diingatkan kembali bagi setiap kita untuk tetap bisa masuk dalam ibadah Healing Heart di tempat ini setiap hari Kamis pukul 7 malam. Dan kita akan bersama-sama terus mengingat kebaikan Tuhan, mengalami Tuhan lebih lagi, dan kita minta hati yang baru terus Tuhan berikan buat kita. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kiranya
sebelum kita pulang, ya satukan hati kita berdoa untuk bangsa negara kita. Bapa, kami lebih dari 2-3 orang. Baik ada di gerejamu di GB Kuta Sunset Truth, baik anak-anakmu yang ada di Jakarta, mungkin di daerah Bekasi, di mana saja Tuhan. Bapa, hamba memohon kepadamu, umat-umatmu memohon Tuhan, sembuhkan Tuhan bangsa kami, negara kami, tanah air kami. Singkirkan Tuhan virus yang menakutkan, yang mematikan, yang melemahkan, itu virus corona. Baik itu COVID-19, varian-varian baru Delta atau Delta Plus dan sebagainya Tuhan. Kami hardik hanya di dalam nama Yesus. Tolong Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat menyingkirkan virus corona ini Tuhan di bangsa negara kami. Tuhan Yesus, sembuhkan tanah air kami, pulihkan bangsa kami, berkatilah bangsa kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau yang menciptakan dunia ini Tuhan. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit, lindungin anak-anak-Mu ya Tuhan di mana berada, yang sakit, yang sehat, dalam perlindungan Tuhan. Bapa, jauhkan dari segala malapetaka, segala musibah, penyakit sampar kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Makasih Tuhan, biarlah kami diingatkan oleh kuasa Roh Kudus. Bapa, kami terus melekat pada Tuhan melalui kasih mula-mula. Dan kami diingatkan terus Tuhan, kami harus memakai protokol kesehatan. Di mana Engkau pakai pemerintah Tuhan untuk mengingatkan rakyatnya Tuhan. Sering mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan apa-apa. Kami minta kepada-Mu Tuhan, Bapa, ingatkan kami terus di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo, itu Bapak Jokowi, beserta keluarganya, juga Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, beserta keluarganya Kau lindungin, Engkau jaga Tuhan dan berikan hikmat Bapak, supaya bangsa kami kembali Bapak dalam kejayaannya, dan rakyatnya dilindungi oleh Tuhan. Pakai Tuhan Presiden kami, Wakil Presiden, para jajaran, para menteri, para petinggi-petinggi di pemerintah pusat maupun daerah. Lindungin Tuhan. Kami percaya setiap kota-kota di Indonesia, daerah-daerah, desa-desa, Tuhan, kami percaya melalui bilur-bilur-Mu Bapa, Engkau sembuhkan Tuhan. Dan tidak ada lagi apa-apa bertambah orang-orang yang terjangkit virus corona atau penyakit-penyakit lainnya Tuhan. Terima kasih apa-apa, kami hanya berharap hanya Tuhan. Kami tidak punya kuasa, kami hanya memiliki doa saja Bapak. Engkau yang punya kuasa Tuhan. Terima kasih apa-apa. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu di mana berada. Anak-anak-Mu yang sudah menabur untuk pelayanan gereja-Mu ya Bapak. Tidak pernah kekurangan apalagi. Dengan keadaan seperti ini anak-Mu tetap menabur, mengembalikan milik-Mu. Tuhan Kau tilik, Tuhan Kau bukakan tingkat-tingkat langit. Kau curahkan berkat Tuhan bagi siapa yang memberi untuk pelayanan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan gantikan 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih apa-apa. Terima kasih, antarkan anak-anak-Mu kembali ke rumah masing-masing atau ke tempat tujuan dengan selamat. Di mana aja berada. Dalam perlindungan Tuhan. Roh maut, kecelakaan, malapetaka, sakit, penyakit, sampah menolak kami. Tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kendaraannya Kau lindungin, semuanya dalam lindungin. Jauhkan dari orang-orang jahat, jauhkan dari malapetaka, bencana Allah apapun. Terima kasih Tuhan. Dari angkat tangan kita tinggi. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita di permai. Bagi percaya diberkati, katakan Tuhan berkati saudara. Selamat hari Minggu, shalom.